lalu tergerak di hati, jam 3 nih, saat mustajabnya doa. Pasti setan juga membisikkan, tunggu, alarm kan jam 3:15, istirahat dulu. Mana yang mau diambil? Harusnya bangun. Sudah, setan cuma membisiki saja. Dia tidak bisa nahan tangan kita, tidak bisa mengikat kaki kita, tidak. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin nomor 26. Tidak semua yang tertulis di buku ini bisa saya sampaikan. Jadi dipilih saja yang paling mudah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 26. Ihalatukal a'mala ala wujudil fariqi min ru'unatin nafsi. Menunda amal perbuatan atau kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Jadi hadirin, Ibnu Athaillah menyampaikan menunda amal perbuatan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang bisa mempengaruhi jiwa. Waktu dibagi 3. 1 yang sudah terjadi, sudah kan air mengalir, begitu pula waktu mengalir terus. Mau kita isi apa, waktunya sudah tidak ada, tinggal konsekuensi dari kita menggunakan waktu itu masih ada. Waktunya sudah, waktunya kita gunakan kemalasan, kesengsaraannya kita pikul sekarang. Waktunya sudah mengalir, tapi efek kita menggunakan waktu kita rasakan sekarang. Itu yang waktu sudah terjadi. Ada juga waktu yang belum terjadi. Nanti, besok, lusa, bagi kita belum tentu ada. Belum tentu kita masih hidup. Mungkin bagi orang lain ada, bagi kita belum tentu ada. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Turun dari sini pun kita tidak tahu. Pernah terjadi jamaah sesudah Qiyamul Lail, sholat subuh jamaah, turun dari tangga di sini dan meninggal di bawah situ. Mudah saja. Dan yang ketiga, waktu adalah saat ini. Sebetulnya hidup kita itu ya saat ini. Harta kita ya saat ini. Pilihannya adalah saat ini mau dipakai amal atau tidak. Nanti belum tentu. Nah, kalau ada ladang amal, ketahuilah ladang amal itu merupakan karunia dari Allah. Karena ada orang yang walaupun diberi ladang amal, dia tidak tertarik untuk beramal. Bertemunya kita dengan ladang amal, itu Allah yang mengatur. Ingatnya pikiran kita untuk suatu amal, itu juga Allah yang memberikan pikiran itu. Ada yang tidak terpikir untuk beramal, misal tahajud. Ada yang tidak pernah terpikir mau tahajud. Ada yang bangun malam hari tidak terpikir sama sekali untuk tahajud, padahal waktunya saat mustajab. Tapi ada yang dimudahkan Allah, sebelum tidur ingin tahajud, itu karunia. Lalu dia setel alarm, itu karunia.
Dan tidak sulit bagi Allah membangunkan kita sebelum alarm bunyi. Allah yang membangunkan. Harusnya kalau kita dibangunkan sebelum alarm bunyi, menambah yakin bahwa yang membangunkan kita itu Allah. Kita harus lebih meminta kepada Allah, walaupun pasang alarm, berapa banyak yang alarmnya bunyi dan tidak bangun. Jadi kalau kita bangun, alhamdulillah, lalu tergerak di hati, jam 3 nih, saat mustajabnya doa. Pasti setan juga membisikkan, tunggu, alarm kan jam 3:15, istirahat dulu. Mana yang mau diambil? Harusnya bangun. Sudah, setan cuma membisiki saja. Dia tidak bisa nahan tangan kita, tidak bisa mengikat kaki kita, tidak. Setan hanya membisiki sesuatu yang buruk dianggap baik, itu saja. Kalau kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun, ambil wudu, nanti terlintas di hati, sikat gigi, jangan ditunda, gosok gigi makin sempurna. Pas mau basuh kaki, hanya dibasuh saja, terlintas di hati, sempurnakan, ke selak-selaknya sempurnakan. Hadirin, kita belum tentu nanti wudu lagi, betul? Siapa tahu mati dan itu wudu terakhir kita. Pas mau sholat tahajud, pakaian ala kadarnya, terlintas di hati yang rapih. Ada baju, kenapa mau ke kantor rapi? Kepada Allah tidak dilihat siapa-siapa, kok tidak rapi? Ambil baju. Baru juga selesai begini terlintas minyak wangi, pakai pengharum. Tidak ada siapa-siapa, malaikat suka kepada keharuman. Ya, Masya Allah. Pas mau baca yang mana ya? Inna atau ina atau qul huwallahu ahad. Tiba-tiba terlintas Ar-Rahman. Wah, belum apa. Dia Al-A'la wad-Duha, naikkan ya. Ambil yang lebih banyak pahalanya. Menjelang azan terlintas di hati keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Datang sebelum azan lebih utama daripada datang ketika sedang azan. Lebih utama dibanding datang sesudah azan. Ke masjid jangan, ke masjid jangan. Allah mengingatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Pahalanya seakan sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Siapa yang membuat kita ingat kepada keterangan keutamaan sholat subuh? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah, kata setan, lagi musim corona, banyak om rikon. Kalau masjidnya berjarak, situasinya aman, semua disiplin, masjidlah cari tempat yang paling aman. Situasinya memang sedang begini. Keluar dari masjid, tiba-tiba lihat kotak infak. Biasanya mah seperti tidak ada, ujuk-ujuk ada itu kotak infak. Apakah kemarin tidak ada atau kemarin tidak kepikir mengisinya? Langsung nyet gitu di depan kotak infak. Ingat keutamaan sedekah ba'da subuh, didoakan khusus oleh malaikat. Pegang, dompet ada, narik 2 lembar, dilihat ada 100, ada 20. Coba tes, gimana keret tegah hatinya?
20 kan, tapi pas dilihat lagi ada terselip 5.000. Alhamdulillah gitu katanya. Pas nyabut 5.000-an ada yang jatuh kelipet 1.000, lebih ceria hadirin. Tinggal bicara ke Allah, tahu bagaimana caranya supaya nggak pelit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan maunya kita 1.000 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba rasakan bedanya. Tiba-tiba naik dari 1.000 ke yang 20, yang sekali lagi a'udzubillahi jadi ke 100. Wah, menikahnya tadi nggak a'udzubillah ya. Insyaallah keluarkan dari dulu juga nggak berkurang rezeki ya. Hadirin sekalian, kita tergerak untuk melihat ladang amal itu Allah yang memberi karunia. Macem-macem, sedang jalan lihat tangga basah, kita kepleset, itu kan ladang amal, jangan ditunda. Ambil lapel, minta izin, bersihkan. Jalan ke situ, pinggir jalan ada bekas tusuk sate. Bayangkan kalau orang tidak pakai sepatu dan nusuk bisa infeksi. Ambil. Nah, ini benar-benar bisa dinikmati oleh orang yang yakin bahwa ketemunya kita dengan ladang amal, terpikirnya kita bisa beramal adalah karunia Allah. Ini memudahkan. Belum tentu ketemu lagi dengan ladang amal itu. Kita lewat dipungut oleh orang, dia yang dapat pahala. Padahal siapa tahu kita mungut tusuk sate itu, itulah yang membuat Allah melunasi hutang kita. Allah menghilangkan bencana kita. Kelihatannya hanya tusuk sate kecil, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Lihat kucing kelihatan lapar, tatapannya tatapan memelas. Ini qadarullah ini. Kucing di sini, kita sedang makan ikan misalkan. Coba kasih apanya deh kan? Kasih bungkusnya ya kan? Hadirin, kasih dengan cara yang baik. Allah melihat kita usap kepala kucingnya, ya pus kamu belum, mana ibumu, usap ininya, aduh kucing kelihatan berterima kasih. Masalahnya bukan hanya membelai kucing, tapi Allah yang menggerakkan kucing ini, dan Allah melihat kita lagi ngasih makan, lagi membelai. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangi. Kalau kita biasa seperti itu pakai radar, aduh sejauh mata memandang, memang tidak semua bisa jadi amal ya, karena ada keterbatasan finansial, fisik, waktu, kemampuan, tenaga, ilmu. Tetapi kita seperti sedang mewah sekali dengan ladang amal. Beramal saja. Kalau kita menunda belum tentu ketemu lagi. Padahal itu yang nanti begini, kita pas lapar, tiba-tiba datang orang lapar, aduh kami lapar. Lihat mana yang lebih lapar, saya bisa tahan karena 2 jam yang lalu baru makan. Ini belum tentu makan hari ini. Wah, silakan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Datangnya orang lapar yang benar-benar lapar, itu juga Allah yang menggerakkan. Tapi gimana kan tidak setiap pengemis itu pengemis asli. Orang yang fakir miskin asli ada yang acting. Kalau informasinya sudah sampai kepada kita bahwa orang ini acting,
maka sedekah kita adalah menasehati. Ada beberapa yang di drop tuh sekitar jam 4 pakai callback di perbelokan sana, beberapa orang ibu-ibu dan bapak-bapak dengan seragam ya, itu bukan fakir miskin ya, itu yang membohongi. Tidak perlu diberi uang, ajak sholat saja pasti tidak mau. Ngajak sholat juga sedekah. Nah hadirin sekalian, ladang amal di mana-mana. Jangan ditunda kalau Allah sudah mengingatkan. Belum tentu ada umur, belum tentu ada kesempatan lagi, belum tentu diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pergi ini ya, mau pergi tiba-tiba terlintas di hati wudu, wudu, wudu. Itu nikmat dari Allah. Berapa menit coba berwudu? Wudu saja. Siapa tahu di jalan kita bakal meninggal. Kan lebih bagus naik motor dalam keadaan wudu daripada tidak wudu. Beda nanti rasanya di jalan tuh. Pas sudah wudu, terlintas di hati sedekah, sedekah, penolak bala. Lihat kiri kanan, udah nggak usah ragu. Itu nikmat dari Allah, kita dibuat sedekah. Pas di dompet ada, keluarkan saja. Yang di dompet juga milik Allah kok. Sekarang jadi betul-betul milik kita. Kalau di dompet kan belum milik kita, baru di dompet. Tapi kalau sudah sedekah, baru jadi milik kita. Nah, kita lebih suka bawa-bawa milik orang ya. Lagi duduk begini di masjid, sholat sunnah, maunya sih duduk aja langsung, tapi di hati teh tahiyatul masjid, sholatlah. Selesai sholat, zikir, maunya kan tunggu sebentar saya di sana, di hati teh zikir dulu. Zikir dunia baik-baik saja kalau tidak emergensi itu. Selesai zikir pasti nanti nambah lagi sholat sunnah nanti. Padahal ada waktu baca 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, sebelum sholat 1 lembar, sehari 1 juz. Baca saja hadirin kalau masih ada waktu yang hak buat kita ya. Allah senang karena yang mengingatkan kita beramal juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galah kita nggak bisa mikir tanpa pertolongan Allah. Nah hadirin sekalian, sebetulnya hari-hari kita ya begitu saja, beramal. Pas lihat Google kan berita banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok a'udzubillah, bukankah itu untuk baca Quran? Ya, baca Quran sunnahnya baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi baca apapun yang berpeluang setan menipu kita, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nggak perlu amat sudahlah. Tidak harus kok semua berita kita baca. Tidak harus kita mengerti segala jenis persoalan, tidak. Waktu kita terbatas. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak manfaat, apalagi yang menjadi maksiat, mengabaikan waktu kita untuk beramal soleh. Begitulah hadirin sekalian.